Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pagi di saat ini yang disampaikan dari Bukit Sion Makale. Salam kasih dalam Yesus Kristus menyertai dan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan di pagi ini berdasarkan renungan harian Gereja Toraja, Sabtu 30 September 2023, diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhanku atas hari karunia-Mu yang Engkau anugerahkan pada kami. Terima kasih di pagi ini. Kami sungguh mengalami kemurahan Tuhan. Kami dikuatkan, kami diberkati. Dan di saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukan kami, karuniakan kami pemahaman yang baik untuk memahami setiap maksud kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, layak akan kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 9 ayat pertama sampai ayat 8. Orang lumpuh disembuhkan. Firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin. Iman yang sungguh kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, secara fisik dapat menjadi penghalang bagi banyak hal dalam kehidupan kita. Ketika tubuh kita tidak sehat, itu dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk beraktivitas, untuk berpartisipasi dalam kehidupan kita sehari-hari, membatasi ruang serta konsentrasi terganggu dalam berbagai aspek kehidupan. Pagi ini dalam bacaan dari Injil Matius yang kita baca, mengisahkan bahwa ada seorang lumpuh yang hanya terbaring di atas tempat tidur. Semua aktivitasnya dibatasi oleh sakit fisik, yakni lumpuh, dan tentu juga tidak bisa berpartisipasi dalam kehidupan secara normal. Oleh karena itu, ketika Yesus hadir di tempat itu,
Di daerah itu, orang lumpuh tersebut dibawa kepada Yesus dengan harapan dan keyakinan bahwa Yesus menyembuhkannya. Hal yang menarik ialah ayat 2 bagian B dikatakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Ungkapan Yesus ini sangat jelas kepada orang lumpuh itu. Pertama sekali Yesus katakan, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus menguatkan orang lumpuh tersebut dan mengharapkan agar ia membangun imannya yang sungguh akan Yesus. Yesus menunjukkan perhatiannya terhadap kebutuhan rohani dari orang lumpuh itu, yang paling penting, yang paling mendalam, dan yang paling mendasar untuk penyembuhan secara fisik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh tersebut bahwa dosamu sudah diampuni, ahli-ahli Taurat yang mendengarnya berkata dalam hati mereka, "Ia menghujat Allah." Bacaan kita pagi ini dengan jelas mengungkapkan bahwa ia tidak menghujat Allah. Dia sungguh-sungguh memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Dan Yesus tahu iman teman-teman yang membawa orang lumpuh kepada Yesus sungguh luar biasa. Bahkan Yesus tahu apa isi hati para ahli Taurat. Di ayat 4 dikatakan bahwa Yesus paham. Itu berarti bahwa Yesus adalah sosok ilahi yang mengerti hal-hal tersembunyi di dalam hati manusia. Yesus membuktikan dirinya memiliki otoritas ilahi lewat kuasanya menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Di ayat 6-8 sungguh jelas Yesus berkuasa menyembuhkannya secara fisik. "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Oleh karena kemurahan, oleh karena belas kasihan Yesus, orang lumpuh yang memiliki iman yang sungguh itu dipulihkan secara utuh. Dia disembuhkan secara fisik, sekaligus dosanya diampuni. Hal ini menunjukkan bahwa iman dari orang lumpuh itu sangat teguh, sangat kuat. Dan dari iman itulah ia disembuhkan dan dipulihkan secara utuh. Betapa penting iman itu sungguh-sungguh menyelamatkan. Luar biasa ketika ia disembuhkan. Dikatakan dalam bacaan bahwa orang banyak yang melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus membuat mereka takut, lalu memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini pun mengajar kita Tuhan sungguh berdaulat dan memiliki otoritas atas hidup kita. Iman yang sungguh akan memampukan kita untuk terus berjuang melawan segala penderitaan yang kita hadapi. Penderitaan yang dialami oleh orang lumpuh tersebut kita tidak alami saat ini. Tetapi melihat realita kehidupan kita, ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Dan kita diajak untuk sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Kita harus yakini dalam iman bahwa hidup kita ada dalam otoritasnya. Apapun yang kita alami, Ia mampu menolong kita dengan caranya sendiri. Percayalah dengan sungguh, oleh iman, Dia akan menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Ia mampu memulihkan dan menjamah diri kita. PKJ 282 mengatakan, "Tuhan tolonglah, bangunkan
pulihkanlah, ubahlah, jamalah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Jadi memang hanya di dalam kuasa Tuhan kita dimampukan untuk menjalani hidup ini. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan penuh puji dan syukur ya Tuhan, di saat ini kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu. Oleh karena kemurahan Tuhan atas hidup kami ada sebagaimana kami ada di saat ini, menikmati kasih karunia Tuhan. Firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan sungguh-sungguh menguatkan dan mengingatkan kami bahwa bagaimanapun hidup kami, apapun yang kami alami, kami harus sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Sama seperti yang diperlihatkan oleh orang lumpuh bersama dengan teman-temannya dalam bacaan di pagi ini. Dengan iman kami percaya Tuhan sungguh berdaulat atas hidup kami. Bapa kekasih jiwa kami, di pagi ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada dalam masing-masing pekerjaan mereka. Karuniakan kemampuan dan peliharakanlah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Ajarlah mereka untuk menikmati hidup mereka dengan penuh tanggung jawab. Berdoa pula untuk setiap orang tua kami yang sudah usia lanjut. Pertolongan dan topangan Tuhan akan Tuhan nyatakan pada mereka. Tuhan memberkati setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berdoa juga untuk umat-Mu yang sedang bergumul karena berbagai hal. Dengan iman kami menaruh harap kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan menguatkan dan memelihara serta menopang mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, di saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa memberkati. Pemerintah sebagai hamba Tuhan yang Tuhan pakai, sekiranya mereka memaknai pemerintahan mereka dengan baik. Ajarlah mereka untuk senantiasa mendatangkan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, setiap rencana-rencana kami, bahkan kehidupan kami hari ini, kami berharap kepada-Mu Tuhan. Peliharakan kami dengan kasih-Mu. Mampukan kami untuk menikmati setiap proses hidup yang terjadi. Ya Tuhan, ampuni kami. Dengarkan seruan kami. Dan kami berdoa hanya di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.